Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sangat bersuka cita kita dapat berjumpa pada pagi hari ini, di mana hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, 3 hari yang lalu di hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat. Ya, saya juga sudah buat videonya sebelumnya dari GKA Pemenang. Juga hari ini kita akan ada ibadah untuk ibadah kebangkitan. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu bahwasannya kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Walaupun kita hanya bertatap secara online ataupun Anda menyaksikan video ini dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan berada, saya akan percaya jika Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan fokus dan mau bersama-sama dengan saya menyembah Tuhan, saya akan percaya kuasa Tuhan juga sama bagi Bapak Ibu dan saudara, luar biasanya bagi kita semua. Amin. Kita memulai dulu dengan doa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh bertemu kembali Tuhan dalam acara ini, dalam video ini Tuhan, untuk merayakan kebangkitan, hari kebangkitan-Mu Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit Tuhan, Allah yang tidak sekedar banyak mujizat, tapi Engkau membuktikan mujizat itu Tuhan. Engkau bangkit dari kematian, Engkau satu-satunya Tuhan yang bangkit dari kematian. Tidak ada Allah lain yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat, setiap pemirsa yang menonton rekaman ini. Terima kasih Tuhan, kami tolak, kami patahkan setiap roh-roh jahat, panah-panah iblis yang membuat kami tidak fokus beribadah. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya harap kita tetap bersuka cita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita angkat pujian kita, sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita bersuka cita. Kalau Bapak Ibu mau bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Yang hanya bernyanyi, mari kita bernyanyi. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Dia menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari. Mari kita bersuka cita, sebab Dia hidup, tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Sama-sama katakan, yeah. Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, siapa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, mari kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakanlah kekuatan
Haleluya, haleluya. Saya yakin sukacita yang saya rasakan sama dengan sukacita yang ada di tempat saudara dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini. Luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Saya hanyalah alat, kita adalah alatnya Tuhan semua. Tuhan yang memakai kita. Puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Haryadi sebentar lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita fokuskan diri kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Rindukan Dia seperti rusa yang haus. Minta Dia untuk mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap kita, sebab kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita ulangi lagu ini dari awal. Saya ajak kita sungguh-sungguh kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Hanya Bapak Ibu jemaat saja kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kuasa-Mu. Kurasakan kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh,
bersekutu. Oh, haleluya. Yesus, oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita fokuskan diri kita menyembah Dia, bermazmur bagi Dia, bersyukur buat hari yang Dia adakan, bersyukur buat kuasa kebangkitannya, kuasanya yang memerdekakan kita. Oh, Yesus, kami angkat suara kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Yesus, kami sembah, kami sanjung nama-Mu. Haleluya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tiba waktunya sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah kita boleh mempergunakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada saat siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah Tuhan, memuji memuliakan-Mu. Kalau pujian penyembahan kami yang kami sudah naikkan kepada-Mu Tuhan, biar itu menjadi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, segala pujian, hormat kami Tuhan, Tuhan ambil semua itu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, hamba-Mu hanya manusia biasa. Tuhan, taruhlah firman-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, agar segala sesuatu yang terlontar dari lidah bibir hamba-Mu adalah benar-benar firman Tuhan yang akan menguatkan, yang akan memberikan kekuatan bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengar dan menyaksikan daripada tayangan firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang ambil bagian dari awal pemberitaan firman sampai pada akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, setelah hari Jumat kemarin, kita sama-sama merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati di Bukit Kalvari. Mari saudara, pada hari ini, hari Minggu ini, di mana Tuhan Yesus bangkit, kita merayakan. Kalau hari Jumat semalam, hari Jumat kemarin, kita merayakan itu adalah hari kematian Tuhan. Tetapi hari Minggu ini, kita merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di muka bumi ini, masalah ulang tahun itu sudah hal yang biasa. Tetapi untuk ulang tahun hari kebangkitan seseorang itu tidak ada. Hanya kebangkitan Tuhan Yesus Kristuslah yang ada di seluruh muka bumi. Tidak ada manusia lain. Presiden, Perdana Menteri, Ratu, Raja, atau apapun namanya. Tidak ada seorang pun yang bangkit dari kematian kecuali Yesus Kristus. Dan hari kebangkitannya kita rayakan setiap tahun. Itu bukan karena kita kurang percaya, tapi karena memang karena kebangkitan Yesuslah, maka kita sekarang boleh menjadi satu gereja. Ada satu gereja, ada gereja di seluruh muka bumi. Kenapa? Diawali dari kebangkitan Yesus. Sebelum kebangkitan Yesus tidak ada gereja. Dulu ada rumah ibadah, tapi tidak ada gereja. Apa itu gereja? Gereja kalau dikatakan di dalam
1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus bangkit itu membuat kita yang ada di dalam Kristus, kita menjadi gereja Tuhan. Kita menjadi rumahnya Tuhan. Karena apa? Karena roh Allah sendiri tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dan 28. Kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Saudara, kitab Ibrani ini ditulis oleh seorang rasul yang namanya Paulus. Dan Paulus menulis ini dengan ilham Roh Kudus. Bukan kemauan Rasul Paulus sendiri, tetapi ini ilham daripada Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sama seperti ditetapkan, saya ulangi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa sama seperti manusia ditentukan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Tapi saudara, Yesus mati kemudian bangkit. Dikatakan di ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya, Dia akan bangkit sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Yesus sudah mati sekali kemudian dibangkit. Dia mati membawa segala dosa-dosa kita umat manusia, menanggung dosa semua umat manusia yang ada di seluruh muka bumi. Tentunya orang-orang yang mau menerima Dia menjadi Tuhannya. Walaupun Yesus sudah mengorbankan bagi semua orang, tapi kalau orang itu sendiri tidak mau menerima keselamatan, maka Yesus tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan kehendaknya. Karena kehendak Yesus sebenarnya adalah, kehendak Bapa di surga adalah bahwa ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan. Kita baca firman Tuhan ini. Ini tujuan Tuhan mengirim Yesus. Tujuan Allah Bapa mengirim Yesus ke muka bumi, agar Yesus itu dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi firman Tuhan dikatakan di Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu hanya bisa didapat oleh orang atau oleh seseorang, oleh seorang pribadi, apabila orang itu percaya kepada Dia, menerima Yesus. Maka orang itu, korban Yesus itu berlaku bagi orang tersebut. Walaupun Yesus sudah berkorban, mengorbankan dirinya di atas Kalvari, tetapi kalau manusia yang ada di muka bumi ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu tidak punya bagian, tidak punya hak, tidak menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena dikatakan di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Jadi tujuannya ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Hanya kepada orang yang percayalah korban Yesus berlaku. Hanya kepada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhanlah, maka hidupnya diselamatkan. Tapi bagi orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, maka korban Yesus tidak berlaku bagi kehidupan mereka. Korban Yesus itu menjadi sia-sia bagi hidup mereka. Korban Yesus itu tidak ada harganya di hadapan mereka. Dan otomatis keselamatan pun tidak menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Dan firman Tuhan mengatakan, hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya yang tidak binasa. Dan orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, orang-orang yang menerima nama Yesus, orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati dan kemudian dibangkitkan, hanya orang-orang inilah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kita lanjutkan di dalam kitab Ibrani. Kalau tadi Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 dan 28. Kita lanjutkan lagi, saudara. Kita sama-sama melihat di pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan, saudara, mengatakan di sini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Dia katakan di sini, jadi saudara-saudaraku, jadi saudara-saudara dan saya, kita semua, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Kita berani menghampiri Tuhan. Itu karena darah Yesus yang sudah dikorbankan di Kalvari, yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Itulah yang membuat kita berani datang ke hadirat Tuhan, yang membuat kita berani datang menghampiri Tuhan. Bukan melalui perantara lagi. Kalau dulu orang yang datang kepada Tuhan harus melalui imam besar, membawa korban penghapus dosa, korban persembahan ucap syukur, korban, dan banyak korban-korban yang lain. Tapi sekarang, tanpa iman, tanpa kita tergantung kepada seseorang, entah itu pendeta, entah itu hamba Tuhan, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, nggak perlu lagi kita tergantung kepada yang lain. Tapi kita bisa langsung berhadapan. Kita datang kepada Tuhan dan menyampaikan doa kita, menyampaikan permohonan kita. Kita berdoa, kita bisa menyampaikan apapun permohonan kita kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, bagi kita yang percaya kepada Yesus, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, bagi kita yang percaya kepada nama Yesus, kita diberi kuasa, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita melihat tidak ada seorang anak yang datang kepada bapaknya, kemudian dia berkata, Bapakku yang mulia, Bapakku yang baik, Bapakku yang maha baik, aku mau minta ini ya. Gak ada, saudara. Pasti kalau seorang anak, kalau dia hubungannya baik dengan orang tuanya, tanpa basa-basi. Kalau dia punya keperluan, dia langsung minta tanpa basa-basi. Pak, uang sekolahku sudah harus dibayar. Itu satu contoh. Pak, bajuku sudah koyak. Pak, sepatuku sudah perlu diganti. Pak, bukuku sudah habis. Dan masih banyak lagi permintaan. Mungkin permintaan yang menyenangkan hati. Pak, bolehlah aku makan bakso. Pak, bolehlah aku beli HP baru. Itu permintaan yang menyenangkan. Saudara, kita melihat anak-anak kita, kalau datang kepada kita, orang tuanya, itu tidak pernah dia membujuk, merayu. Dia langsung tutup poin.
juga saudara, saudara dan saya, kita semua yang sudah mengakui Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan di hidup kita secara pribadi, kita pun tidak ubahnya. Maka doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Dan kemudian dikatakan, apa katanya? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya. Kenapa? Di doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, nggak ada doa yang panjang lebar, nggak berbelah-belit. Kenapa? Karena itu hubungan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Tidak ubahnya kita yang sudah terima Yesus menjadi Tuhan, dan kita mempercayai pengorbanan Yesus, bahwa itu korban untuk kita, itu menggantikan kita waktu Yesus ada di salib, itu menggantikan kita. Seharusnya kita yang disalib, kita yang harus ada di sana. Tetapi oleh karena Tuhan sudah mengambil itu dulu, bagian kita, maka sekarang kita penuh keberanian datang kepada Bapa, penuh keberanian datang kepada Tuhan. Karena apa? Berdasarkan daripada darah Yesus yang sudah tercurah di Kalvari itu. Ayat 19 ini mengatakan dengan jelas, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Karena apa? Karena Yesus telah membuka jalan yang baru. Dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Yesus sudah melewati tabir, sudah melewati pembatas. Jadi Yesus yang menghilangkan, mengambil pembatas itu. Yang seharusnya seorang imam yang menyampaikan doa-doa kita, seharusnya seorang pemimpin yang menyampaikan doa-doa kita, seharusnya seorang pendeta yang menyampaikan doa-doa kita, sekarang tidak. Karena apa? Karena darah Yesus sudah tercurah di Kalvari, sehingga kita penuh dengan keberanian untuk masuk di dalam tempat Maha Kudus. Kalau dulu seorang imam masuk ke tempat Maha Kudus hanya setahun sekali, itu pun harus membawa darah lembu atau darah domba. Tetapi sekarang kita masuk ke dalam tahta kudus, kita membawa darah Yesus yang sudah dikorbankan di Kalvari. Ayat 21 mengatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dikatakan, dan sekarang kita memiliki seorang imam besar sebagai kepala gereja. Saudara, siapakah gereja itu? Gereja itu adalah saudara dan saya. Bukan gedung, bukan bangunan. Tapi gereja itu adalah saudara dan saya, pribadi kita. Inilah gereja di mana Allah tinggal, di mana Yesus Kristus bertahta. Yang jadi masalah adalah sekarang siapa yang bertahta di dalam kehidupan kita? Betulkah Yesus yang bertahta dalam kehidupan kita? Atau yang lain? Itu yang jadi persoalan. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, Yesus sudah membuka jalan yang baru, membuka satu jalur baru. Bukan jalur yang biasa-biasa, tetapi jalur yang luar biasa. Hubungan kita tidak terbatas. Dan sekarang yang menjadi kepala di dalam rumah Allah, yang menjadi kepala di dalam kehidupan kita, bukan diri kita sendiri, tetapi Kristus Yesus. Dikatakan di sini, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Seperti tadi saya ceritakan, seperti saya sampaikan kepada saudara, di dalam Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah rumah Allah. Dan saudara dan saya kepalanya. Dikatakan kita memiliki kepala, yaitu Yesus Kristus. Dialah imam besar kita. Karena itu saudara, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Itu ada ajakan daripada firman Tuhan. Kita diajak untuk apa? Untuk datang
kepada Tuhan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Saudara, saudara mungkin bisa menipu orang lain. Saudara bisa menipu istri saudara. Saudara bisa menipu suami saudara. Saudara sebagai anak mungkin bisa menipu orang tua saudara. Sebagai menantu saudara bisa menipu mertua saudara. Atau sebaliknya, saudara bisa menipu anak-anak saudara sebagai orang tua. Saudara sebagai mertua bisa menipu menantu dan anak saudara. Bisa menantu, cucu dan semuanya saudara bisa tipu. Tapi saudara, Tuhan yang kita sembah tidak bisa saudara tipu. Dan firman Tuhan mengatakan, mari kita menghadap Tuhan. Kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus adalah hati yang tidak macam-macam. Hati yang tidak berbelit-belit. Hati yang tidak ada topengnya. Tanggalkan topeng kita. Jangan biarkan topeng itu menutupi wajah kita, menutupi hati kita, menutupi kepribadian kita. Apakah topeng kita? Mungkin kedudukan kita, mungkin jabatan kita, mungkin harta kita, mungkin kecantikan kita, ketampanan kita. Itu menjadi topeng kita. Nggak laku sama Tuhan, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Dan ditambah lagi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ikhlas artinya, saudara kalau sedang menghadap Tuhan, saudara, nggak usahlah mikirkan yang lain. Ikhlaslah. Ikhlaskan waktu saudara untuk menghadap Tuhan. Ikhlaskan waktu saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Ikhlaskan waktu saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Ikhlaskan waktu saudara, kesempatan saudara itu untuk meninggalkan yang lain. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan, waktu kita memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dengan tulus dan ikhlas, dikatakan di dalam kitab Ibrani juga di pasal yang lain mengatakan bahwa Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu harus tulus dan ikhlas. Orang yang sungguh-sungguh kalau nggak tulus dan ikhlas itu bohong. Dan semuanya yang kita lakukan harus dengan tulus dan ikhlas. Itu baru bisa dikatakan kita sungguh-sungguh. Kalau setengah hati itu bukan sungguh-sungguh. Kalau nggak ikhlas waktu kita nggak sungguh-sungguh. Kalau kita nggak ikhlas dengan korban waktu kita nggak ikhlas dengan kesempatan ini, yang seharusnya kita masih bisa mengerjakan yang lain, kita harus ibadah. Saudara, kalau itu jadi pemikiran saudara, maka saudara itu artinya tidak ikhlas. Dan saudara tidak akan mendapat apa-apa. Sekalipun saudara sekarang ada di rumah ibadah, sekalipun saudara sedang menyaksikan acara tayangan video ini, saudara akan sia-sia. Tetapi kalau saudara ikhlas memberikan itu, memberikan waktu, memberikan kesempatan itu untuk ada di hadapan hadirat Tuhan, maka saudara akan mendapat upah seperti yang dijanjikan di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saudara, ayat selanjutnya mengatakan demikian. Dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dikatakan, selain saudara kita datang ke hadirat Tuhan dengan tulus dan ikhlas, kita juga harus dengan penuh keyakinan, iman yang teguh. Jadi iman kita juga harus kita teguhkan. Kepercayaan kita kepada Yesus juga harus kita kuatkan. Yesaya, Yeremia, Yosua, dan masih banyak nabi-nabi yang lain. Firman Tuhan mengatakan kepada mereka, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kita disuruh menguatkan dan meneguhkan hati kita. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Kita perlu iman yang teguh. Kita perlu meneguhkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita, meneguhkan apa yang kita harapkan itu. Kita teguh.
Jangan mudah diolengkan, jangan mudah digoyangkan, jangan mudah didorong ke sana, dorong ke sini, dipengaruhi A, dipengaruhi B. Jangan. Tapi mari kita dengan iman yang teguh, dikatakan. Oleh karena apa? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati kita telah dibasuh, telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dengan apa? Dengan darah Yesus yang sudah tercurah di Kalvari. Darah Yesus itulah yang menyucikan hati nurani kita dari hal-hal yang jahat. Dan tubuh kita yang sudah dibersihkan dengan firman Tuhan yang adalah air kehidupan. Di sini dikatakan bahwa tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu air kehidupan, yaitu firman Tuhan yang membersihkan kita dari hari ke hari. Kelakuan kita, perbuatan kita, pola pikir kita, pola kita mendengar, pola kita melihat, pola kita menyampaikan pendapat, saudara, semuanya itu dibersihkan hari demi hari oleh firman Tuhan. Ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Jadi, saudara jangan bimbang dengan apa yang saudara percayai selama ini. Saudara, sejak saya terima Yesus, saya meneguhkan hati saya. Saya menguatkan hati saya sendiri. Untuk saya tidak goyah, untuk saya tidak melangkah keluar dari iman percaya saya. Dan sampai hari ini saya pun masih terus berjuang untuk tetap berdiri kokoh, teguh di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pada saat hari ini, pada saat ini, pada detik ini. Dari Ibrani 10 ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, tentang Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat bagi hidup kita di dalam kehidupan kita, baik hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha datang Tuhan kedua kali. Kita tetap percaya dan kita tetap mempercayakan diri kita kepada-Nya. Kita tetap berpengharapan kepada-Nya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita saling memperhatikan. Jadi saudara, setelah saudara datang kepada Yesus, saudara punya tanggung jawab, saudara punya beban, punya kewajiban, yaitu untuk saling peduli, memperdulikan satu sama lain. Tuhan tidak mengajarkan kita hidup egois. Tuhan tidak mengajarkan kita hidup sendiri. Tuhan mengajarkan kita hidup bersama-sama. Di dalam kerajaan surga itu Tuhan mau kita hidup bersama-sama, bukan kita hidup sendiri. Maka firman Tuhan mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Firman Tuhan mengingatkan, marilah kita saling memperhatikan satu sama lain. Kita itu berarti tidak sendiri. Kata kita itu berarti lebih dari satu orang. Kata kita itu berarti mencakup orang lain yang ada di lingkungan kita. Suami kepada istri, kepada anak-anak, kepada mertua, kepada tetangga kiri kanan. Dan juga sebaliknya, mereka juga mendorong kita, memperdulikan kita, mengingatkan kita, membawa kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Mendorong bukan untuk menghancurkan. Mendorong itu bukan kepada hal-hal yang negatif, tetapi kepada hal-hal yang penuh dengan kasih. Untuk saling membangun, untuk saling mengingatkan, untuk saling membuat kita satu sama lain semakin kuat, semakin teguh di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, marilah kita. Itu ajakan yang disampaikan oleh firman Tuhan, agar kita itu melakukannya dari waktu ke waktu.
dari hari ke hari, dari minggu lepas minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita terus lakukan. Jangan bosan dan tidak boleh bosan. Firman Tuhan katakan, untuk apa? Untuk mendorong di dalam kasih, di dalam pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat, bukan pekerjaan untuk saling menjatuhkan, bukan pekerjaan untuk merugikan orang lain, bukan, tapi untuk berbuat bagaimana sebaiknya agar yang kita kerjakan menjadi lebih baik, proyek yang kita kerjakan menjadi lebih baik, rumah tangga kita menjadi lebih baik, usaha pekerjaan kita menjadi lebih baik, hubungan kita bertetangga jadi lebih baik, bermasyarakat jadi lebih baik, hubungan antara pimpinan dengan bawahan jadi lebih baik, antara majikan dengan bawahan dengan anggota itu lebih baik. Itu tujuan. Jadi mari saudara, marilah kita saling mendorong, saling mengingatkan. Saling itu berarti bergantian. Ada waktunya saya yang mengingatkan saudara, ada waktunya saudara yang mengingatkan saya. Ada waktunya saya yang membangun saudara dengan firman Tuhan. Ada waktunya saudara yang membangunkan saya, mengingatkan saya kepada firman Tuhan. Agar saya tidak tergelincir, agar saya tidak jatuh, agar saya tidak melanggar kebenaran firman. Agar saya tetap hidup di dalam kebenaran firman. Itu tujuannya. Saling berbuat baik. Saudara, yang selanjutnya. Ayat firman Tuhan. Di ayat yang ke-25 mengatakan firman Tuhan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, waktu-waktu ini kita sedang mendapatkan tantangan. Tantangan apa, saudara? Karena pemerintah mengatakan bahwa kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang di acara-acara pertemuan-pertemuan tertentu. Saudara, ini satu tantangan bagi kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengingatkan saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara, memang saudara sekarang kita semua diingatkan oleh pemerintah. Kita disuruh menjaga jarak, kita disuruh jangan keluar rumah, kita disuruh untuk tidak berkumpul dengan banyak orang. Tapi saudara, berbicara dengan ibadah saudara, kita akan banyak berpikir dan kita akan banyak merenung mana lebih baik. Pernah satu kali ditulis di Alkitab, di Kisah Rasul, waktu Yohanes dan Petrus menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul, orang banyak di sekeliling mereka mengatakan, jangan sampaikan tentang Yesus, jangan beritakan tentang Yesus, jangan sampaikan Yesus, jangan beritakan tentang Yesus. Tapi apa kata Petrus dan teman-temannya dengan para rasul yang lain? Dia katakan, kamu pertimbangkan sendiri, mana lebih baik menurut pendapatmu, taat kepada Allah atau taat kepada yang lain? Firman Tuhan mengingatkan agar saudara jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau saudara tidak bisa datang ke rumah ibadah, saudara sekarang waktunya saudara berkumpul dengan keluarga. Saudara kumpulkan anak-anak saudara, saudara berkumpul dengan mertua, dengan menantu, dengan cucu semua. Saudara boleh kumpul. Saudara gunakan waktu itu untuk bersama-sama beribadah dengan tulus dan ikhlas,
dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus. Dan firman Tuhan katakan di sini, terus lakukan, semakin giat lagi. Sekalipun kita sekarang terbatas oleh tempat, kita tidak bisa berhadapan muka dengan muka. Karena saudara ada di rumah saudara, saya ada di tempat ini. Saudara, kita tidak dibatasi oleh ruang. Kita juga tidak dibatasi oleh waktu. Jadi saudara, kapan saja saudara ada, di mana saja saudara ada, saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak harus saudara. Tidak harus saudara harus berkumpul semua dengan semua anggota gereja yang satu merek, enggak. Tapi saudara bisa berkumpul dengan anak saudara, dengan cucu saudara, dengan menantu saudara. Saudara bisa bergabung dengan mereka, dengan keluarga besar, kumpul bersama-sama, bergandengan tangan memuji, menyembah Tuhan, bergandengan tangan menyampaikan merenungkan firman Tuhan, saling bahu membahu, saling mengingatkan. Saudara, firman Tuhan katakan di sini, mari kerjakan, semakin giat. Jangan seperti orang-orang yang biasa, apa-apa, minggu depan masih ada kesempatan, bulan depan masih ada kesempatan. Iya, kalau kita dikasih umur panjang. Kalau tidak, saudara dengar di televisi baru beberapa hari yang lalu ada siaran mengatakan bahwa Glenn Fredly tiba-tiba meninggal. Anaknya baru 40 hari. Nggak ada harapan Glenn Fredly akan cepat mati. Karena dia baru punya boru yang berumur 40 hari. Nggak ada. Anaknya masih kecil, masih menggemaskan. Saya yakin dia belum berharap mau mati. Tapi tiba-tiba mati. Kesempatan, masalah kematian saudara, kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi untuk itu saudara, mari jangan buang-buang waktu kita. Selagi masih ada waktu, mari gunakan waktu kita. Selagi ada kesempatan, kita gunakan itu, agar kita tidak menyesal kemudian. Kita kumpulkan anak kita kumpulkan keluarga kita bawa keluarga kita semua datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Kalau bisa kita bawa ke rumah ibadah, kita bawa bersama-sama. Kalau tidak di rumah, tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai anak, mengingatkan orang tua untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan dalam hidupnya, untuk tetap melekat erat kepada Tuhan. Karena dikatakan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Waktu kita sangat singkat. Kita tidak tahu hari esok. Raja Daud sendiri mengatakan, umurku hanya setelempap saja. Saya tidak tahu setelempap itu ukurannya berapa panjang. Tapi firman Tuhan di kitab Mazmur mengatakan, umurku hanya setelempap saja. Tinggal setelempap saja. Tapi yang pasti, itu ukuran yang sangat pendek, waktu yang sangat singkat. Kita tidak tahu kapan waktu itu. Orang-orang, teman-teman musisi di Indonesia menyayangkan kehilangan. Bahkan yang sering menyiarkan di televisi itu, Mata Naswa itu pun komentar. Dia katakan bahwa, aduh abang ini, rasanya aku kehilangan sekali. Karena beberapa kali ada momen-momen tertentu katanya si Mata Naswa ini, si Naswa Shihab ini bersama-sama dia mengadakan siaran. Baik ada waktu ada di Sulawesi, baik ada di Ambon, ada di Indonesia Timur. Seringkali si Naswa Shihab ini diajak untuk siaran, untuk mengadakan tur bersama-sama dengan Glenn Fredly. Dan dia katakan, waktunya sungguh sangat singkat. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita dikatakan tadi bahwa manusia sekali mati, kemudian dihakimi. Yesus sudah mati, kemudian bangkit. Dia bangkit membawa kemenangan. Yesus tidak dihakimi, tapi Yesus membawa kemenangan. Tapi kita manusia, suatu saat kita akan dihakimi. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita mau dimasukkan ke surga atau ke neraka, itu Tuhan yang memutuskan. Tetapi sebelum Tuhan memutuskan di sana,
Sebelum hari penghakiman itu tiba, kita sekarang di bumi. Selagi kita masih di bumi, mari kita siapkan hidup kita agar kita tidak sampai masuk ke dalam kegelapan. Agar kita tidak sampai masuk ke dalam penghukuman Tuhan. Kita percaya Yesus, kita terima Yesus. Siapapun saudara yang mendengarkan di rumah, siapapun saudara yang membuka tayangan video ini, siapapun saudara yang sekarang ambil bagian di dalamnya, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua perbuatan yang jahat, tinggalkan semua hal-hal yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Lupakan itu semua. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan diriku, apa yang ada di belakangku, dan aku mengejar kepada satu tujuan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan, di bumi seperti di surga. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus, jelaskan lebih jauh lagi, uraikan lebih jauh lagi kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik secara langsung maupun yang melalui tayangan video ini. Bapa, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memegang erat seluruh kehidupan mereka. Jangan biarkan Tuhan mereka itu binasa Tuhan. Tapi Tuhan, bawalah dia kepada keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di Kalvari ya Tuhan. Biar tidak menjadi sia-sia korban-Mu yang di Kalvari itu Tuhan. Bapa, mari Tuhan, Engkau selamatkan setiap jiwa-jiwa yang hari ini, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kalau ada umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, bagi saudara yang di rumah, bagi saudara yang bersama-sama kami yang sedang dalam keadaan sakit, sakit apapun saudara, mari letakkan tangan kiri saudara di tempat yang sakit, kemudian angkat tangan saudara ke hadapan hadirat Tuhan, dan mari ikuti doa yang akan kami sampaikan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, mohon kepada-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau sembuhkan setiap orang, setiap pribadi yang meletakkan tangannya di tempat yang sakit di tubuh mereka Tuhan. Siapapun mereka yang hari ini, yang saat ini, yang detik ini Tuhan sedang meletakkan tangannya Tuhan di tempat yang sakit, apapun jenis penyakitnya, apapun keluhannya, apapun derita yang dialaminya, Tuhan, aku perintahkan semua sakit penyakit Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyah Engkau, dan turunlah kiranya kesembuhannya daripada Bapa surga kepada setiap tangan-tangan yang terulur, kepada setiap tangan-tangan yang terulur pada saat ini, kepada setiap orang yang tangannya sedang terulur, apapun jenis penyakitnya, terimalah kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, sebelum kita tutup acara ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami menjadi bangsa, kami hidup terlahir menjadi bangsa Indonesia Tuhan. Kami sangat mengasihi bangsa ini, dan kami sangat bersuka cita menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Kau memberkati Tuhan bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Tuhan ke Pulau Rote. Bahkan Tuhan, dari semua penduduk yang ada Tuhan, bagi yang ada di kota, di desa, yang ada di pegunungan, yang ada di lembah, yang ada di kepulauan Tuhan, bahkan yang ada di manapun daerahnya Tuhan, bagi di daerah terpencil sekalipun, Tuhan, Engkau menjamah mereka dan melawat mereka Tuhan. Cukupkan bagi mereka yang kekurangan, hiburkan bagi mereka yang sedang dalam keadaan susah, buka jalan bagi mereka yang malah di jalan buntu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada Tuhan Yesus, keluarga-keluarga Tuhan Yesus
di bangsa ini Tuhan, yang sedang mengalami kegoncangan Tuhan. Engkau yang meneguhkan Tuhan setiap rumah tangga Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, sehingga rumah tangga ini Tuhan tidak jadi bercerai, tapi mereka kembali utuh Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada perpecahan dalam rumah tangga, tidak ada perpecahan di dalam bangsa kami Tuhan, baik Tuhan Yesus secara politik, secara keagamaan, ataupun secara apapun Tuhan, tidak ada perpecahan di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pimpinan bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, kabinet yang berjalan, begitu juga Tuhan Yesus, anggota DPR, MPR, anggota ABRI, kepolisian, bahkan Tuhan semua departemen yang ada Tuhan di bangsa ini Tuhan, baik departemen perindustrian, departemen pertanian, apapun jenis departemennya Tuhan yang ada di bangsa ini, Tuhan Engkau memberkati, Engkau memakai kami semua Tuhan Yesus, para hamba-hambamu dan umat-umatmu Tuhan, menjadi pensyafaat Tuhan di bangsa ini Tuhan, dan biarlah melalui kami Tuhan nama-Mu diagungkan. Bapa, kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan turun atas kami dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga merawat semua sidang jemaat Tuhan yang ada, khususnya Tuhan di GKA Pemenang. Tuhan Engkau memberkati, tidak terkecuali Tuhan, semua yang ada, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ada di ruangan ini bersama-sama kami, maupun yang mengikuti ibadah Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan Engkau melawat mereka dan memberkati mereka Tuhan. Engkau lah menjadi jawaban dari setiap seruan doa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu yang luar biasa itu sudah mengalir atas kami dan sudah kami terima. Dan kami Tuhan pada hari ini, hari kebangkitan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kebangkitan-Mu lah, maka kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan terus bawa kami Tuhan, sampai kami Tuhan mencapai surga yang mulia. Bawa kami Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, pesan dari firman Tuhan yang dapat saya ingatkan di sini adalah, setelah hari Jumat yang lalu kita mengikuti ibadah, baik yang ada di rumah maupun secara langsung, ibadah kematian Tuhan Yesus, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Saudara, maju terus, semangat terus, jangan kendor, jangan tinggalkan ibadahmu, baik secara pribadi maupun secara korporat. Jangan tinggalkan Tuhan. Waktu saudara bekerja, ingat Tuhan. Waktu saudara mau tidur, ingat Tuhan. Waktu saudara bangun tidur, ingat Tuhan. Waktu sudah melakukan aktivitas apapun, ingatlah Tuhan menyertai hidup saudara. Kiranya malaikat Tuhan menyertai kehidupan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati.